informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra dalam media inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan kali ini telah kita hadirkan sosok inspiratif dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah penyuluh agama Kristen ahli Madya. Beliau adalah Bapak Suyanto SPAK. Apa kabar Pak Yanto? Baik-baik Mas Dendi, semoga Mas Dendi sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Langsung saja nih Pak ya, kita mau bertanya-tanya terkait dengan moderasi beragama ini Pak. Jadi saya ingin menanyakan terkait harmoni dalam keberagamaan, mengelola perbedaan agama dan budaya di era modern. Ini menurut pandangan Bapak nih, terkait harmoni dan keberagamaan itu seperti apa Pak? Ya. Kalau berbicara tentang harmoni, Mas, itu dalam artinya itu bermacam-macam. Ya, misalnya dalam musik itu yang disebut harmoni itu kan perpaduan nada, bunyi dan nyanyian yang dibunyikan secara bersama-sama menghasilkan suara yang indah, enak dengar itu harmoni. Ya, lalu yang kalau seni misalnya seni lukis atau apa itu kan keselarasan antara perpaduan warna. Ya, kalau puisi itu keselarasan perpaduan kata yang indah. Lalu kalau konteks saat ini berbicara tentang konteks sosial itu jadi menunjukkan kepada kesepakatan, persatuan, perdamaian antara individu dan kelompok, dan juga berarti kebersamaan dan juga persatuan. Itu berarti intinya dari semua agama hidup dalam masyarakat itu tetap harus bersama-sama, harus saling toleransi. Iya, gitu, betul Mas Dendi. Jadi harmoni seperti itu. Jadi ada unsur kebersamaan, menyatukan dari yang berbeda menjadi satu kesatuan, menjadi harmoni gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ibarat lukisan itu kan nggak indah kalau cuma satu warna. Satu warna ya. Kehidupan kita juga seperti itu, tentang keberagaman, tentang agama yang ada di sekitar kita, tentang budaya di sekitar kita. Memang apa ya, di Indonesia itu kalau berbicara tentang majembukan itu kan perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri, iya toh. Jadi memang ya kita dilahirkan di Indonesia, ya bertempat tinggal di negara Indonesia, ya kita berbeda-beda suku, agama, dan bahasa dan seterusnya Mas Dendi. Oh iya Pak. Nah nih Pak, bagaimana Pak cara mengelola perbedaan agama dan budaya di era sekarang ini Pak, di era modern ini Pak? Oh, berbicara kalau tentang pengelolaan budaya ataupun agama ya pada saat ini ya ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adanya prinsip persaudaraan. Ya, walaupun kita itu berbeda agama, tetapi kita saudara. Apalagi kalau di dalam FKUB kemarin Gus Kakan menyampaikan kita itu walaupun beda agama tapi satu Tuhan, satu nenek moyang, ya, dan lebih lagi kita satu tanah air Indonesia. Ini yang tentang persaudaraan. Lalu yang selanjutnya itu juga kesetaraan. Jadi kesetaraan ini kita umat beragama di Indonesia itu setara, memperoleh hak yang sama. Iya, memperoleh hak yang sama. Di enam agama itu memperoleh hak yang sama, berdiri, duduk dalam koridor yang sama. Jadi maaf ya, tidak ada, kalau saya nggak ada minoritas mayoritas ya, soalnya mayoritas di sini belum tentu di daerah lain mayoritas ya. Jadi kesetaraan sama, berdiri sama tingginya, duduk sama rendahnya, gitu Mas Dendi. Jadi itu. Lalu yang lain, jadi kebersamaan tadi, persaudaraan, kesetaraan, dan
sekarang prinsip kebersamaan. Ya. Kita hidup di Indonesia kan berbeda-beda agama, suku, bangsa dan budaya. Bagaimana kita mengelola negara kita kalau kita tidak rasa kebersamaan kita, itu Mas Dendi. Jadi kita duduk di sini aja kan berbeda agama, tapi bersama. Ya, jadi itu. Ada yang lain Pak, mungkin dari dari sudut pandang Bapak mungkin, atau mungkin perspektif Bapak mengenai agama dan budaya gitu Pak? Ya, berbicara agama dan budaya itu sebetulnya kalau saya dan juga beberapa literatur itu mengatakan bahwa agama itu tidak bisa dengan budaya. Ya, walaupun ada yang secara ekstrem, ada yang menyatakan kalau agama dan budaya jadi satu itu akulturasi, ya toh. Tapi pada kenyataannya kita di sini aja, kita zaman sekarang ini, agama manapun, agama apapun itu kalau menyampaikan misalnya kalau Islam dakwah, kalau kita ibadah itu kan juga pakai budaya-budaya lokal. Ya. Kalau misalnya kami di gereja itu ada gamelan juga, ada budayanya. Ada ibadahnya yang pakai bahasa lokal, toh. Saya yakin di agama yang lain juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari budaya, termasuk pakaian harus menyesuaikan. Ya toh Mas Dendi. Jadi itu harus diselaraskan. Agama dan budaya itu hal yang tidak terpisahkan. Iya betul ya. Jadi walaupun tadi tanda petik saya katakan ada yang menganggap itu kalau bercampuran akulturasi, ya itu bukan maksud kita. Jadi maksudnya kita itu bersama-sama, agama dan budaya itu bersama-sama saling mendukung. Dan kan kita tahu budaya itu apa, ya toh? Ya kita tahu. Jadi cara hidup, berkehidupan di situ, berkelompok dan sebagainya, dan turun temurun yang dilakukan itu kan budaya. Dan budaya yang baik itu harus kita lestarikan. Itu Mas Dendi. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan budaya, juga berkaitan dengan budaya kalau sekarang era modern, budaya era modern. Anak-anak sekarang di era IT ini kan pakai gadget. Kalau pakai ke gereja, misalnya saya ke gereja itu kan anak-anak saya tak suruh bawa Alkitab, bawa gedung Jumat yang besar, itu nggak mau, kan sudah ada di HP Pak. Gitu ya itu. Tapi ya kita tetap harus mengontrol apakah di gadget itu betul-betul ada yang kalau Islam ada Al-Qur'annya, kalau kita ada Alkitabnya, gitu. Jadi gitu, biar selaras dengan budaya yang ada sekarang ini. Jadi walaupun di era modern beberapa peralatan teknologi juga semakin canggih, namun budaya yang sebelumnya itu bisa tetap terjaga, dan bagaimana caranya agar teknologi yang berkembang itu tetap mendukung untuk budaya yang sebelumnya tidak tergerus atau disingkirkan, tapi malah menunjang budaya tersebut gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kalau di kami budaya yang lama tetap diabadikan itu, kalau kami itu sebelum khutbah itu kan kita berjalan ke depan majelis baru memberikan Alkitab. Gitu. Jadi itu terus dilakukan seperti itu, walaupun mungkin jemaahnya tadi saya katakan itu sudah memakai gadget. Dan kita sekarang ya juga kalau ada puji-pujian itu kan sudah difasilitasi tadi, ada LCD, ada gitu Mas Dendi. Jadi tapi budaya yang lokal, budaya yang dulu tetap dilestarikan. Jadi janganlah kita melupakan budaya-budaya yang sudah ada. Kita berkembang, kita ada itu juga karena ada budaya-budaya itu. Ya itu. Jadi
Dan sebagai bangsa yang majemuk tadi Mas Dendi, jadi kita perlu juga meningkatkan apalagi peran tokoh agama. Peran tokoh agama. Ya, peran tokoh agama. Ya, meningkatkan kualitas keberagaman. Jadi kalau mengisi di di mimbar-mimbar, bagaimana mengembangkan kegiatan yang berisikan tentang kerukunan, toleransi, kebersamaan, dan juga meningkatkan forum-forum dialog lintas agama. Gitu. Kalau Mas Dendi sendiri sebagai orang milenial, gimana Pak? Tanggapan ini gimana tentang budaya dan? Kalau dari saya seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu Pak, jadi dengan adanya perkembangan teknologi harusnya malah mendukung untuk pelestarian budaya itu Pak. Ya. Jadi mungkin budaya-budaya yang dahulu saya belum pernah tahu atau belum pernah melihat, menyaksikan, mungkin dengan adanya teknologi itu bisa terbantu gitu loh Pak. Ya. Jadi budaya yang ada zaman dahulu bisa tetap lestari gitu. Betul itulah. Ini yang kita inginkan sebagai orang-orang tua Mas Dendi. Jadi budaya itu tetap lestari, tidak tergerus oleh zaman walaupun zaman ini sudah maju. Jadi tetap kita anak-anak milenial jamnya sholat, jamnya Jumatan, jamnya harinya harus ke gereja. Ingat terus itu walaupun mungkin ada acara, ada konser apa, tapi jangan tergerus itu. Ya, terus jadi peran tokoh agama itu dibutuhkan. Jadi juga membudayakan nilai-nilai kearifan lokal dengan pemeliharaan kerukunan. Ya, agar kita hidup rukun itu memelihara kearifan yang ada. Kalau ibarat peribahasa itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul aja nih. Jadi itulah kita sebagai orang yang yang bijaksana, yang bisa mensikapi itu seperti itu. Kalaupun kita tinggal di satu tempat, kalau tidak kita bisa menyatu dengan lingkungan, apa gunanya kita? Ya tahu apa gunanya kita? Kalau di kami ada ajaran itu garam dan terang dunia. Ya, maksudnya bagaimana kita bisa menjadi garam yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi bisa dirasakan kebaikan, manfaatnya gitu. Dan terkait dengan toleransi itu ada pendapat dari Profesor Dr. Anto Musari, ya di sana juga menjelaskan supaya di masyarakat yang majemuk ini kita saling bisa menerima keberadaan umat beragama lain. Jadi menganggap agama lain, orang lain yang beragama lain itu saudara kita yang harus kita hormati. Malah perlu kita bantu. Ya, kita bantu. Saya sendiri, keluarga saya Indonesia, Pancasila. Artinya tidak Kristen semua. Jadi ini saya praktekkan. Jadi itu. Jadi bukan hanya di teori. Ya, bukan hanya sebatas teori kerukunan itu, tapi harus menjadi kenyataan yang kita praktekkan. Wujud nyata. Ya, jadi harus menjadi wujud nyata ya, seperti yang katakan Mas Dendi tadi. Jadi saling mengerti kebutuhan umat beragama lain bisa. Contohnya misalnya saudara saya kan ada Muslim, waktu Lebaran dari Lampung di sini silaturahmi ke orang tua di Gunung Kidul, ya mampirlah di sini. Nah, saya juga bagaimana saya harus saudara saya, kakak ipar dan keluarganya itu kalau mau puasa itu makan pagi, sahur, makan sahur, ya itu kita fasilitasi, kita udah tahu lah Mas. Jadi batas-batasnya kalau sudah menyatu di masyarakat, udah terbiasa itu kita udah tahu. Jadi itu saling percaya dan saling tidak mencurigai agama orang lain. Nah, itu saling percaya, tidak mencurigai agama orang lain. Jadi kalau bahasa jenengan
nggak boleh suuzon. Iya. Ya. Berprasangka. Ya, berprasangka yang tidak baik, enggak ada. Semua agama kan mengajarkan yang baik. Iya. Ya, harus mengajarkan agama baik. Itu yang harus kita junjung tinggi. Jadi yang penting angkat kebersamaannya dan kendalikan perbedaannya. Yang sama-sama tentang ajaran kasih, tentang mencintai orang lain, tentang mencintai Tuhan, itu yang harus kita angkat bersama-sama. Semua agama kan mengajarkan seperti itu. Ya, menarik sekali Pak perbincangan kita kali ini. Namun mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Oh iya, siap Mas. Mungkin nanti kita lanjut dengan obrolan yang lebih seru lagi ya Pak ya. Iya. Semoga nanti kita diberikan kesehatan untuk bertemu kembali. Amin. Menyapa teman-teman sahabat inspirasi ini. Amin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga keberkahan. Amin. Terima kasih juga Mas Dendi untuk kesempatannya. Terima kasih untuk tim semuanya. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat inspirasi, telah kita saksikan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Demikian, saya Dendi Pramana Putra undur diri bersama Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.